Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'amin katsirah wa minha ni'matul iman wal islam was sihah wal afiyah. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah wa ba'd. Sebelum kita mentadabburi beberapa hadis Rasulullah SAW, marilah kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit. Mudah-mudahan segera Allah sembuhkan. Berada di rumah sakit, segera Allah sembuhkan. Dan saudara-saudara kita yang beroleh kesulitan, mudah-mudahan segera diangkat kesulitannya diganti dengan kemudahan. Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim شفاء لا يغادر سقما والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Bab ifsya salam, bab tentang salam dan perintah untuk ifsya'uh, menyebarkan salam. Kemarin kita sudah menelaah beberapa ayat-ayat Al-Quranul Karim dengan syarahnya atau tafsirnya. Sekarang kita mengikuti syarah Riyadhus Shalihin dan kita mengikuti hadis-hadis yang sudah dihimpun oleh ulama besar dunia pada zamannya, yaitu Syekh Muhyiddin An-Nawawi. Hadis pertama yang berkaitan dengan salam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khair, Islam seperti apa yang lebih bagus itu? Ayyul islam khair, Islam seperti apa yang paling bagus itu wahai Rasulullah? Qala, kata Rasulullah, tut'amut ta'am, yaitu kamu memberi makan. Kalau kita melihat dari makna salam, damai, tenang, tentram, wujud dari salah satu upaya untuk damai, tentram, tenang adalah berbagi makanan. Jadi memberi makan itu dalam Islam itu sering ulang-ulang dalam berbagai hadis, karena memang di situ rupanya manusia kebutuhan dasar makan. Kita yakin bahwa kemanapun manusia bekerja mencari nafkah, kebutuhan dasarnya adalah makan. Yang digali memang minyak, yang digali memang nikel, tapi bukan untuk dimakan. Cari uang sebanyak-banyaknya, tapi uang itu tidak bisa dimakan. Maka kebutuhan dasar yang esensial adalah makan. Oleh sebab itu perintah memberi makan ini begitu banyak dalam Al-Quran, sampai wujud keimanan yang hakiki di antaranya memberi makan. Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Jadi makan itu di mana-mana oleh ayat Al-Quran, oleh hadis dan sebagainya menjadi sesuatu yang penting. Maka ketika ditanya Islam terbaik bagaimana, Rasulullah tut'amut ta'am, memberi makan. Baru berikutnya wattaqra'us salam, mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang tidak kamu kenal. Nah, persoalannya yang tidak
Maka yang dimaksud di sini adalah sesama muslim tapi tidak dikenal. Itu ucapan salam. Kita seringkali mengucapkan salam itu kalau sudah kenal saja. Padahal dalam Islam itu salam harus menyebar. Nah, kalau hanya kepada orang muslim saja tidak menyebar. Kepada orang yang kita kenal saja tidak menyebar. Jadi kalau kita bertemu di jalan, ini muslim nih, assalamualaikum, jangan ragu. Dan pahala memberi salam lebih awal itu pahalanya lebih besar dari pahala orang yang menjawab salam. Nah, kemudian bagaimana ketika kita mengucapkan salam kepada non-muslim? Ya memang dalam banyak hadis kita tidak boleh mendahului salam kepada orang non-muslim jika salamnya tidak menjadi kemaslahatan. Gitu. Tapi kalau salamnya menjadi kemaslahatan ya bagus. Itu bukan berarti kita dilarang mengucapkan salam. Hanya dulu pernah Rasulullah ditanya oleh sahabat, bagaimana kalau saya mengucapkan salam kepada orang Yahudi. Kebetulan Rasulullah pernah punya pengalaman orang Yahudi mengucapkan Assalamualaikum, tidak pakai la, Assalamualaikum, kecelakaan bagimu wahai Muhammad, racun bagimu wahai Muhammad. Ya, sepertinya Assalamualaikum. Jadi zaman Rasulullah SAW itu orang Yahudi itu sering memplesetkan kata-kata Arab yang kalau tidak teliti itu mencelakakan. Karena Rasul selalu diiringi oleh wahyu oleh malaikat Jibril. Kalau ada orang Yahudi mau membuat makar-makar itu selalu saja diketahui. Kalau tidak kita ketahui Rasulullah sudah meninggal itu. Sudah meninggal karena orang Yahudi ini betul-betul memang munafik, mengaku muslim tapi sedang mengejar-ngejar Rasulullah bagaimana supaya Rasulullah Muhammad SAW terbunuh. Tapi selalu diselamatkan oleh Allah SWT. Salah satunya salam saja tidak Assalamualaikum, kecelakaan buatmu wahai Muhammad. Jawabannya Waalaikum. Mudah begitu saja. Waalaikum. Kepada kamu juga begitu. Maka dari hadis ini, kalau ada orang non-muslim mengucapkan salam, didengar dulu oleh kita salamnya benar atau tidak. Kalau benar saya jawab, nggak apa-apa. Karena Isyarat menyebarkan salam. Tapi kalau salamnya celakakan, kita ucapkan Alaikum. Biasanya begitu. Kita tidak mengucapkan salam kepada orang mukmin jika salamnya itu tidak menjadi kemaslahatan. Tapi kalau menjadi kemaslahatan, dia jadi merasa terakui oleh orang Islam, merasa bersama orang Islam, itu bagus. Jadi doa. Sebab salah satu di antara sekarang ini yang menariknya Islam di Barat, di Eropa, di Amerika, satu adalah akhlak orang Islam. Jadi Barat ini sudah kesulitan untuk mendidik anak-anak mudanya. Mereka mabuk, mereka bebas, pegang senjata, tembak sana, tembak sini. Sehingga banyak yang takut sekarang orang-orang mereka terutama takut kalau anaknya belum pulang dari sekolah itu, takut sekali. Nah, ketika Islam datang kepada anak-anak muda, berubah total itu anak-anak muda itu. Yang tadinya geng-geng, tatoan, mabuk, tukang ini, tukang ini. Ketika Islam datang berubah total itu. Ada satu perumahan yang di situ orang tidak berani, orang di situ berampok, di situ menjabret, dai datang di situ, akhirnya berubah menjadi ahli lagi, pada ahli sholat, sehingga pimpinan mereka merasa kaku, berubah wilayah ini jadi tenang, jadi aman, jadi aman. Maka orang Amerika banyak muslim Islam karena akhlak orang muslim. Karena bentukan-bentukan Islam mempengaruhi akhlak berubah. Yang kedua, Barat itu sifatnya lebih intelektualis gitu ya, karena berpikir. Maka mereka jenuh dengan dogma-dogma doktrin agama sebelumnya dan menunggu
pencerahan. Mereka perlu agama, tapi agama yang sekarang dianutnya oleh mereka tidak memberikan solusi bagi kehidupannya. Akhirnya ketika membaca Al-Quran, mereka merasakan ketenangan batin dan merasa terpanggil bahwa inilah diri kami, katanya. Islam inilah diri saya, ini yang ditunggu-tunggu. Akhirnya banyak berbondong-bondong masuk Islam. Dan statistik setiap tahun orang Amerika hampir 20.000 sampai 25.000 masuk Islam. Sehingga para pendeta di Amerika memprediksi bahwa di 2040 umat Islam Amerika akan melejit pesat, bahkan pada saatnya nanti Islam akan menguasai Amerika, dalam arti akan mendominasi agama di Amerika. Begitu juga di Inggris, di Eropa, sekalipun ditekan dengan Islamofobia, tapi itu tidak bisa ditahan. Nah, kenapa? Karena tadi Islam Islam dalam makna yang lebih luas. Dalam makna yang lebih luas, yaitu Islam memperlihatkan kedamaian, ketentraman kepada orang-orang yang didatanginya. Sehingga dengan begitu maka kehadiran Islam bagi mereka adalah sesuatu yang niscaya, karena mereka merindukan kehidupan yang tentram damai, di mana agama bukan sekedar berada di tempat-tempat ibadah, tapi agama menjadi teman hidup dalam segala aspeknya. Itulah salah seorang mu'alaf yang jujur datang kepada saya, kepada Syamsi Ali. Syamsi Ali itu orang Indonesia asli itu. Beliau menjadi imam besar di Masjid New York. Datang dengan tatuknya dengan hebat, wah menakutkan. Jadi Imam Syamsi Ali tenang-tenang saja. Ada apa? Dia mengatakan, apa itu Islam itu? Apa ajaran Islam? Dijelaskannya, Islam begini. Saya datang ke sini dari agama sebelumnya, di mana agama saya kebetulan agamanya Buddha. Saya hanya mengenal agama itu, hanya berhubungan dengan agama itu, hanya berhubungan dengan Tuhan itu hanya ketika di tempat ibadah. Tapi kalau sudah keluar dari tempat ibadah, gersang hati ini, agama sudah tidak hadir lagi. Maka saya goncang, saya tidak bisa bahagia, karena saya menginginkan agama itu harus hadir dalam setiap kondisi, setiap tempat, dimanapun. Akhirnya dia jelaskan, inilah Islam. Islam bukan sekedar agama ritual, tapi Islam adalah way of life, jalan hidup totalitas. Di tempat ibadah kamu hadirkan Islam, tempat kerja hadirkan Islam, di pasar, di tempat bisnis Islam hadir. Oh, inilah katanya agama yang kami harapkan, agama yang menjadi petunjuk hidup dalam seluruh aspek kehidupan saya, bukan sekedar di tempat ibadah. Nah, itulah barangkali spirit dari ayyul Islam khair, Islam yang seperti apa yang terbaik, yaitu tut'imu ta'am wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif, memberikan salam kepada orang yang kamu kenal, yang tidak kamu kenal. Kalau begitu maka kita mengucapkan salam memang kepada semua tanpa ada kita kenal atau tidak kenal. Tetapi Rasulullah SAW memang membatasi kepada orang-orang Nasrani dengan ketentuan. Dalam syarah tafsir ini apa? Hadis ini tut'imu ta'am maksudnya adalah memberi makan kepada orang yang membutuhkannya. Jadi kalau tidak membutuhkannya, tentu perlu, karena tidak akan butuhnya. Wa awwalu man yalzamuka it'amuhu, terutama kepada orang-orang yang memang wajib kamu beri makan. Siapa saja, min a'ilatik, keluarga, ya tentu keluarga itu wajib. Yang kedua adalah orang yang membutuhkan. Wa it'amuhum shadaqah, kita memberi makan kepada anak istri itu ternyata sedekah. Jadi bersedekah terbaik itu kepada anak istri.
Wasilatun, memberi makan kepada anak istri juga akan memperkokoh silaturahim. Wa afdalu min it'amil aba'id, dan lebih utama daripada memberi makan orang-orang jauh. Wa taqra'us salam, apa yang disebut taqra'us salam? Yaitu kamu mengucapkan salam. Itu untuk membuktikan bahwa kamu mewujudkan kebenaran Islam. Jadi Islam harus diwujudkan, menjadi syahid, kamu menjadi bukti kebenaran Allah, maka buktikan di antaranya dengan menebarkan salam. Itulah sebabnya bahwa orang mukmin harus menjadi syahid. Syahid dalam arti bukan syahid, jadi ada dua, ada syahid yang i-nya panjang, hi-nya panjang, itu orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Ada syahid yang nanti itu menjadi pertanyaan Allah nanti kepada kita umat muslim. Jadi umat muslim itu akan dimintai bukti pernyataan apakah orang-orang yang hidup di zamanmu melaksanakan perintah Allah atau tidak. Maka kitalah nanti akan ditanya, oh saya menjadi saksi, ya Allah dia muslim, dia taat padamu. Saya juga menjadi saksi, ya Allah dia orang kafir. Itu nanti akan ditanya di yang lain dalam ayat Al-Quran. Jadi kamu harus menjadi syahid, menjadi syahid. Syahid dalam makna yang kedua juga syahid, pembukti kebenaran Allah. Maka setiap muslim dimanapun dia harus membuktikan kebenaran Allah dengan memperlihatkan akhlak Islam. Jadi akhlak Islam itu harus diperlihatkan sekalipun kita tidak ceramah. Jadi dakwah Islam itu yang paling efektif sebenarnya sebelum kita menerapkan tentang konsep-konsep Islam dalam Al-Quran, lebih bagus kepada orang muslim itu pembuktian melalui akhlak al-karimah. Itu disebut syahid. Kamu harus jadi syahid nanti, pembukti kebenaran Islam, wujudkan dalam bentuk ucapan, perbuatan, dan amal-amal yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana tadi mengucapkan salam tadi kepada orang yang kamu kenal dan tidak kamu kenal. Maksudnya di sini la yakun salam assalamun ma'rifah. Nah ini barangkali yang sering saya bertanya-tanya, ada orang salam tapi ikut baris seserian begitu, dalam arti tidak dihayati. Jadi kita mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal dan tidak kita kenal, itu salamnya bukan salam ma'rifah saja, bukan salam hanya saya datang nih, saya hadir nih, saya mau bicara nih, assalamualaikum. Jadi seakan-akan hanya sekedar pembuka ucapan, hanya sekedar pengenalan. Padahal salam yang hakiki adalah penghayatan dan doa agar orang yang di hadapan kita itu betul-betul mendapat keselamatan Allah SWT. Nah sementara ini banyak orang mengucapkan salam itu sekedar hanya pembuka gitu. Waalaikumsalam, nggak ada penghayatan. Semoga salam atas kamu. Misalnya artis asli ngomong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wah gitu ya. Kadang-kadang hanya sekedar ya kita tidak tahu hatinya ya. Cuman dilihat dari gerak, mimik dan lain sebagainya, seakan salam itu hanya apa kabar? Nah, seperti gitu saja. Padahal bukan untuk itu salam itu terus betul-betul diniati untuk doa agar orang itu mendapatkan keselamatan. Maka dengan kita mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal dan tidak kenal, kita sesungguhnya sedang betul-betul mendoakan agar orang yang kita kenal yang tidak kita kenal benar-benar mendapatkan keselamatan. Itulah barangkali pesan dari hadis pertama ini, bahwa Islam terbaik adalah orang yang memberi makan, yang kedua menebar salam baik kepada yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Itulah yang mudah-mudahan manfaat bagi diri saya dan kita semua. Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan ayah kepada kita, taufik kita istiqamah dalam jalan sunnah Rasulullah dan perintah Allah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.